Halo semua, kembali lagi di video tutorial eNotaris. Kali ini kita akan belajar tentang lembar kerja bagian 2. Pada video ini, kita akan melanjutkan penjelasan pada video sebelumnya, yaitu lembar kerja bagian 1. Yang akan kita bahas kali ini adalah menjelaskan tab lembar kerja pada bagian From Edit lembar kerja, pengisian data from order, dan cara untuk mengajukan aktivasi pada lembar kerja. Pertama, pilih data lembar kerja berstatus draft. Maka akan muncul From Edit lembar kerja. Di From ini terdiri dari beberapa tab, diantaranya tab lembar kerja, proses, dokumen, catatan, user log, dan setting. Lalu, pada bagian atas terdapat kotak informasi yang berisi informasi status lembar kerja, total tagihan, total yang sudah dibayar, dan sisa tagihan yang belum dibayar. Pada tab pertama, terdapat tab lembar kerja. Di tab ini, terdiri dari beberapa bagian, diantaranya bagian utama. Pada bagian ini, kita bisa mengedit data yang sudah kita buat sebelumnya, seperti nomor pesanan, tanggal pesanan, sampai keterangan. Pada bagian selanjutnya, ada bagian para penghadap. Di sini kita juga bisa mengubah data dari para penghadap. Lalu, ada bagian From Order. Di bagian ini berisi from dokumen atau proses yang sudah kita pilih tadi. Sebagai contoh, sebelumnya kita memilih from order akta notaris dan proses lainnya. Maka di sini akan menyimpan dokumen akta notaris dan proses lainnya. Selain itu, terdapat from untuk surat keluar. Yang terakhir, terdapat bagian lainnya. Di bagian ini, terdapat informasi tanggal dibuat lembar kerja dan tanggal kapan terakhir lembar kerja diupdate, serta email user yang membuat dan mengupdate data. Selanjutnya, jika ingin mengajukan aktivasi, kita harus mengisi data pada From Order. Pertama, kita isi data akta notaris. Klik New Notaris, maka akan muncul From New Notaris. Di From ini, terdapat beberapa data yang harus diisi. Di sini yang harus kita isi pertama adalah jenis akta. Kita bisa memilih dari opsi yang disediakan atau membuat jenis akta baru. Kita lanjutkan dengan mengisi nomor akta. Lalu kita bisa merubah tanggal akta jika perlu. Setelah itu, kita isi biaya yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, kita isi 500.000. Dan jangan lupa untuk merubah atau menyesuaikan tanggal akad. Untuk from pihak mengalihkan dan pihak menerima, kita bisa pilih data yang sudah terdaftar pada menu pelanggan, atau kita bisa membuat data baru dengan cara klik icon bintang. Lalu ada From Upload. Di sini tempat untuk menyimpan atau mengupload dokumen akta notaris. Klik New File, lalu pilih jenis atau kita bisa menambah jenis baru. Selanjutnya, upload file dokumen akta. Untuk from nama, akan otomatis terisi berdasarkan nama file yang kita upload, atau kita bisa merubahnya sesuai yang diinginkan. Untuk catatan, bersifat opsional. Lalu, klik Save. Jika ingin mengedit file tersebut, klik file yang telah diedit dan klik Delete jika ingin menghapus file tersebut.
Untuk form catatan bersifat opsional. Jika data sudah benar, klik Save. Maka data akta notaris yang kita buat akan muncul di dalam form akta notaris. Selanjutnya, kita isi form proses lainnya. Pertama, klik New proses lainnya. Lalu pilih jenis atau kita buat jenis baru. Setelah itu, isi nominal biaya. Sebagai contoh, kita isi 200.000. Dan terakhir, upload file proses. Klik New File, maka akan muncul From New File. Lalu pilih jenis atau kita buat jenis baru. Lalu upload file yang diinginkan. Untuk form nama, akan otomatis terisi berdasarkan nama file yang kita upload. Atau kita bisa merubahnya sesuai yang diinginkan. Untuk form catatan bersifat opsional. Lalu, klik Save. Jika data proses sudah benar, klik Save, maka data akan muncul di dalam form proses lainnya. Lalu ada form surat keluar. Di form ini bersifat opsional atau tidak wajib diisi. Pertama, klik New surat keluar. Pilih jenis atau kita bisa membuat jenis baru. Isi nama surat, lalu tanggal surat, dan kadaluarsa. Lalu klik New File, maka akan muncul From New File. Di form ini, kita pilih jenis file, lalu pilih file yang akan di-upload. Untuk form nama, akan otomatis terisi berdasarkan nama file yang kita upload. Atau kita bisa merubahnya sesuai yang diinginkan. Untuk catatan bersifat opsional. Jika sudah, klik Save. Lalu ada form catatan yang bersifat opsional. Jika data sudah terisi, klik Save. Maka data akan muncul di dalam form surat keluar. Jika data from order sudah terisi, klik Ajukan aktivasi pada bagian atas. Lalu akan muncul form keterangan. Pada form ini bersifat opsional, lalu klik Yes. Maka status lembar kerja akan berubah menjadi persetujuan, yang artinya kita menunggu apakah pihak yang bertanggung jawab sudah setuju dengan data yang ada di lembar kerja. Sekian untuk tutorial ini. Di video selanjutnya, kita akan belajar tentang lembar kerja bagian 3. Terima kasih.